Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian. Untuk hari ini kita ada di lokasi Parangtritis. Acara terakhir kita mengadakan acara rupiah massal. Sekalian kita bikin konten podcast tentang rupiah. Tetap ikuti channel kami. On. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Mbak Supi. Udah nyampe Parangtritis ya Bu? Ya. Nah, mau berenang Bu? Enggak. Enggak. Mau dicelup. Dicelup. Banyak ininya, banyak bala-balanya. Bala-balanya.
Assalamualaikum. Takbir. Barat Sufi, alhamdulillah kita ada di lokasi Parangtritis, di mana ini adalah sebuah tempat di Pulau Jawa yang mana magnet energi spiritualnya sangat tinggi. Bang Eri pernah punya suatu kejadian yang menarik di sini, yaitu suatu ketika rekan kerja yaitu mengalami gangguan sihir. Dia tuh sering mengalami lupa ingatan, sampai tidak tahu siapa keluarganya, rekan-rekan kerjanya, bahkan yang paling penting lupa akan rekening perusahaan, padahal beliau itu menempati posisi sangat tinggi di perusahaan. Akhirnya karena kita juga punya kantor cabang di Yogyakarta, saya bawa dia kemari. 3 km sebelum mendekati pantai ini, tiba-tiba dia diam. Di mobil itu diam. Pandangannya lurus ke depan, tanpa suara, tanpa apa. Sampai mendekati pantai, tiba-tiba dia menggerem. Gitu. Seperti suara harimau. Dalam kondisi tidak sadar, saya bawa. Ketika ombak tinggi, saya bacakan. Apa yang saya bacakan? Saya bacakan zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illallah. Terus saya bacakan Hasbiyallahu la ilaha illallah 3 kali, kemudian saya bacakan Allahu Akbar. Ketika ombak tinggi, saya celupkan wajahnya kepada ombak tersebut. Beberapa kali saya lakukan, dan akhirnya dia sadar, dia bingung, kok tiba-tiba saya ada di sini. Nah, itu salah satu keajaiban yang pernah terjadi di Parangtritis ini. Dan alhamdulillah selanjutnya rekan saya itu tersembuhkan dari gangguan sihirnya. Suatu ketika, ini kita skip pada sebuah kejadian di zaman Rasulullah. Zaman dahulu itu, sebelum Islam, jin itu bisa mendengarkan kabar dari langit. Nah, ini kita bahas tentang tadi apa yang Bang Erik sampaikan di ayat-ayat awal. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tiba-tiba jin tidak bisa lagi mendengar kabar dari langit. Dia melapor kepada panglimanya, kepada ketuanya, yaitu iblis. Apa hal kalian? Ketua, kami tidak lagi bisa mendengar kabar dari langit. Setiap kami ingin mendengar kabar, kami dilempar oleh bintang, oleh cahaya yang sangat terang, yang sangat panas, sehingga kami tak mampu lagi mendengar berita-berita dari langit. Apa yang terjadi? Kata ketuanya, kata iblis, coba kalian bergerak di penjuru bumi, cari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba sekelompok jin itu, sepasukan iblis, mendapati Rasulullah sedang sholat di Ukas, sholat subuh berjamaah dengan sahabatnya, dan mendengarkan ayat-ayat Quran. Nah, itulah yang disampaikan oleh pasukan atau sepasukan iblis itu kepada panglimanya. Telah kami dengar bacaan Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk, yahdi ila rusdi, fa'amanna bihi, dan kami beriman kepadanya. Itu adalah sebuah cerita yang dituliskan di dalam surah Al-Jin. Ya, di Al-Quran tercatat bagaimana sekelompok jin itu akhirnya masuk Islam
dengan mendengar bacaan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Quran yang ajaib. Ya. Di dalamnya terdapat petunjuk, yahdi ila rusdi fa amanna bihi, dan kami beriman kepadanya. Walan nusrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensyirikkan, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, itu adalah kisah dari surah Al-Jin tersebut. Balad Sufi, bahwasanya Al-Quran itu memang memiliki banyak sekali faedah, khususnya jika ingin berkaitan dengan penyembuhan, ya, karena Al-Quran, Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada asyifa, ada penyembuh, ya, dan ada kasih sayang, ada rahmat bagi orang-orang beriman. Maka Bang Erik mengajak kepada semua, ya, teman-teman untuk tidak meragukan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bisa kita gunakan untuk apapun, baik itu untuk penyembuhan, baik itu untuk kesuksesan hidup, baik itu untuk kegalauan. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. La raiba fihi, ya, bagi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Jadi jangan melihat bahwasanya kita hanyalah tubuh fisik ini, karang-karang ini, pasir ini, laut itu, air, ya. Tidak. Di sekitar kita ini ada yang disebut dengan gaib. Ya. Gaib itu bukan berarti tidak ada, dia ada. Hanya tidak wujud. Bagi mata kita tidak wujud. Tapi dia itu ada sesuatu yang ada. Apa saja yang gaib itu? Ya, gaib itu ya bisa dikatakan mungkin seperti malaikat. Ya. Malaikat dia ada tapi tidak terasa, tidak terlihat oleh kita. Termasuk adalah jin, ya, termasuk jin, termasuk energi-energi di sekitar kita. Itu ada. Ya. Nah, maka dari itu kita diajarkan di dalam agama Islam untuk beriman kepada hal yang gaib. Artinya beriman apa? Meyakini ada hal-hal lain di luar fisik kita ini. Ya, bagaimana meyakini? Ya, kita belajar. Kita belajar, kita cari tahu, kita mencari pembimbing untuk itu. Ya. Belajar sendiri bisa, tapi kemungkinan besar kita akan tersesat. Kita akan tersasar. Maka carilah pembimbing. Ya. Belajarlah kita sama-sama cari pembimbing yang benar supaya bisa mengarahkan. Balad Sufi yang terhormat, yang semoga dirahmati oleh Allah, singkat saja kali ini oleh Bang Erik, ya. Lain waktu kita akan bahas lebih jauh, baik itu berkaitan tentang ruqyah maupun dimensi-dimensi lain yang bisa kita diskusikan secara bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.